yang dikatakan ini bahwasanya Hisham pada saat meriwayatkan memasuki usia 71 tahun, dan dia pada saat meriwayatkan ini usianya sudah lanjut, ingatannya sangat menurun. Gitu loh. Paham? Ya, betul. Paham? Ya, ya Bang, ya. Begitu. Tapi sebenarnya Hisham ini orangnya jujur. Sebelum ke Orangnya Irak. jujur sebelum enggak, meskipun di Irak masih jujur Bang Andi, tetapi setelah di Irak beliau bukannya enggak jujur tetapi pelupa. Oh, menurun ingatannya. Jadi menurun ingatannya, jadi lupa. Jadi dia seringkali salah menarasikan sebuah hadis ketika dia di Irak, gitu loh. Paham ya Bang? Ya Bang, ya. Nah, oke. Sekarang saya tanya ya, boleh ya? Boleh. Oke, baik. Ini hati nurani aja Bang ya. Iya, ini secara hati nurani Bang. Saya hati nurani. Saya nggak mungkin bertanya itu yang nggak yang nggak sesuai dengan hati nurani. Yang jelas gini Bang Ardiansyah, permintaan kamu udah dipenuhi, pertanyaan kamu by data. Oke, nah sekarang Bang Ardiansyah gantian, silakan. Ya, kalau Yesus itu dari keturunan Ishak bukan Bang? Ishak. itu bukan hati nurani lagi, itu udah membaca dari pertanyaan dari Alkitab semua kan gitu. Loh, enggak, saya ini tanya dulu. Tanya dulu, kalau Yesus itu dari keturunan Ishak atau dari keturunan siapa ya? Satunya Ismail. Misalnya gini, kalau mau buat pertanyaan kan gini. Ya kan, santai aja Bang, tinggal jawab aja. Yesus itu dari keturunan Ismail atau Ishak gitu loh. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Iya. Gini Bang, kalau buat pertanyaannya kan gini. Enggak, gini aja, kalau nggak tahu bilang nggak tahu, udah kita lanjut. Gini, bukan. Abang kalau ditanya tuh jawab gitu loh. Tadi kita ditanya udah jawab, gantian lah yang kooperatif gitu loh. Kalau ditanya tuh jawab. Saya nggak akan menanyakan ayat ke abang, tenang aja. Gitu loh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kali yang baru naik ini. Kalau misalnya brother ini nggak tahu, bilang aja, oh nggak tahu itu, ganti Iya. gitu loh. Kalau nggak tahu, saya kasih tahu kan gitu. Keturunan Hokage kelima, Bang Ardiansyah. Taruh lo Bang Madu. Ya, gimana calon malaf? Keturunan siapa Yesus ini? Ismail atau Ishak? Ishak. Oke, saya buat aja gini ya, supaya nggak panjang-panjang. Saya ganti pertanyaannya gitu aja. Nanti aja Iya. Gak apa-apa, ganti pertanyaan. Ya kan boleh kan? Ya secara nurani katanya. Oke. Ya kan, salah nggak saya bertanya? Tanya dulu Ya, agamanya saya apa kasih sini tahu, orang. tapi gini, tapi nggak bisa lepas dari situ. Gini, tapi Yesus ini adalah dari keturunan Ishak. Saya kasih tahu, Bang Calon Mu'alaf Soalnya tahu nanti ya. kalau aku bilang nanti dari Ishak atau dari apa, abang pasti bertanya lagi yang panjang. Enggak, saya nggak akan tanya lagi. Enggak, serius. Saya cuma tanya Yesus itu dari keturunan Ishak atau Ismail. Saya nggak akan tanya lagi, saya janji Kalau gitu loh. jelas, ya kan, kalau yang jelasnya kalau dari Ismail nggak mungkin. Nah, berarti dari Ishak, oke? Oke, ya gitu, udah cukup gitu loh. Saya nggak akan tanya lagi ya. Ini di Kejadian 25 ya kan ya. Di Kejadian 25 ayatnya 19. This is the story of Ishak. Ini adalah cerita Ishak, son of Abraham, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak kan gitu kan, Ishak. Ternyata di sini tertulis Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Rebecca berusia 3 tahun ketika Ishak menikahinya. Oh, berarti Yesus ini dari keturunan Ishak, yang notabene Ishak ini menikahi anak kecil gitu ya? Saya nggak tanya lo ya. Saya nggak tanya, nggak usah dijawab. Saya nggak tanya, nggak usah dijawab. Santai aja kita. Saya jawab iya. Nah gitu, ya saya nggak tanya Bang Calon Mu'alaf, cukup dengerin aja gitu loh. Cukup menjadi pendengar yang baik gitu loh ya. Ya. Santai aja, di mute aja. Saya nggak akan tanya lagi, tenang aja. Mendengar dengan hati nurani. Mendengar dengan hati nurani. Ya, ini menurut hati nurani Bang Calon Mu'alaf, ini masuk akal nggak ya Ishak menikahi anak usia 3 tahun, masuk akal nggak ya? Menurut hati nurani nih ya, hati nurani gitu loh. Coba ini baru pertanyaan. Silakan. Oke. Menurut hati nurani gitu loh.
Silakan. Itu di mana itu tadi kejadiannya Bang? Coba Nah dibaca. ini Sefaria. Kalau di Alkitab di mana kan gitu. Di Sefaria ini di penjelasannya ini Or Hashaim on Genesis. Nih loh. Ini ada datanya gitu loh. Ini di Sefaria loh ini. Kejadian Genesis 25. Di sini ada penjelasan para rabi-rabi Yahudi. Penafsiran rabi-rabi Yahudi. Otoritatif ini, otoritatif. Abang tahu nggak arti otoritatif itu apa? Penafsiran orang-orang Yahudi tadi kan. Nah kan orang Yahudi memang yang punya kitab, bukan Kristen. Ada nggak di Alkitab tertulis? Kalau abang Nah ini, lah Genesis ini kejadian ini diambil sama Kristen nggak? Ya kan gini, di kejadian di mana? Kejadian 25. Oke, ayat berapa? Ayat 19. Saya buka dulu ya, saya. Ya, nah ya gitu dong. Kan Kristen kan nggak punya penjelasan Rabi Yahudi, maka Yahudilah yang punya gitu loh. Kejadian 25. Nah kan. Ayat 19 kan gitu, kan bagus gitu loh. Nggak usah ditanggepin sebenarnya Bang. Nggak usah buka ayat. Namanya gitu loh, nggak kan perlu. Santai aja, kita hati nurani aja Bang. Kan namanya kita mau ngecek keberadaan. Oh nggak usah dicek, kita hati nurani aja Bang. Nomor kita kan gitu. Loh nggak apa-apa, yang penting hati nurani. Meskipun modal congor, yang penting hati nurani gitu loh. Betul nggak jawab pertanyaan abang? Loh nggak usah tanya betul atau enggak, ini hati nurani aja. Ini loh tertulis ini loh. Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Rebecca telah berumur 3 tahun ketika Ishak menikahinya tuh. Ini nggak usah pakai ayat, nggak usah. Tapi kita baca aja gitu loh. Ini kan tinggal baca. Kita pakai hati nurani aja lah Bang ya. Gimana menurut Abang kalau ini di sini ternyata orang-orang Yahudi menuliskan seperti ini, hati nurani Abang gimana ini? Ini yang diambil Kristen loh ya. Ini kejadian loh ya. Kejadian 25 loh ini. Ini kan kitab yang diambil Kristen, yang diakui sebagai kitab Kristen kan? Ya kan? 25 berapa Bang Andi? 25:19. Enggak usah tanya ayat, ini anu aja. Nggak bisa Bang. Nggak usah. Ini hati nurani aja Bang. Nggak usah pakai ayat. Saya tadi buat pertanyaan yang ada di Iya, tapi saya nggak minta gitu loh. Udah hati nurani aja. Nggak usah pakai ayat. Sementara di sini inilah riwayat keturunan Ishak, Abraham. Iya, nggak usah dibahas itu Bang. Yang penting di sini tertulis Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Ini Sefaria. Sefaria ini adalah otoritas yang punya kitab ini Bang. Yang punya kitab ini, otoritas ini. Jadi sebenarnya bukan Kristen sih. Tapi kalau Kristen ngambil ini berarti Kristen juga harus ngambil ini, gitu loh. Nggak ada, soalnya di Alkitab pun nggak ada itu. Loh, ya makanya kenapa kok harus ngambil kitabnya orang? Apanya? Lah, Genesis ini kitabnya siapa? Nggak tahu kitab siapa, yang penting kitabku. Nggak tahu dia. Loh. Riwayat keturunan. Ada nggak di Bibelmu kejadian? Ada nggak kitab Kejadian 25? Ada nggak di Bibelmu? Kejadian 25 Bang, ayat 19. Iya, pertanyaan saya, ayatnya ada nggak? Ada, tapi isinya itu beda. ngambil dari orang Yahudi kan? Mau diambil dari mana? Tapi isinya itu beda Bang. Lah ini isinya? Loh ya ini isinya inilah Ini riwayat. penjelasan Rabi. Ini penjelasan Rabi Yahudi yang otoritatif. Anda kan nggak otoritatif karena kan Anda nyolong dari Yahudi kan gitu. Pertanyaannya gini. Halo, dengerin. Menurut Anda yang otoritatif itu artinya siapakah yang berkewenangan atau siapakah yang berhak menafsirkan ini? A. Yahudi, B. Kristen. Nah, Silakan. Gini, itu bukan hati nurani ya Bang. Susah juga nih. Itu bukan hati nurani. Kalau misalnya tadi Abang Ntar dulu Pak Bejo. umur sekian tahun terimanya. Saya ulang sekali lagi. Ya, Genesis ini dengerin dulu Bang. Siapakah yang mempunyai otoritatif atau kewenangan atau yang berhak menafsirkan ini? Yahudi atau Kristen?
Saya tidak bisa menjawabnya karena saya tidak sesuai dengan isi Alkitabku. Enggak, bukan isinya ini. Saya tanya bukan di luar isi loh ini. Harus di luar isi. Enggak, Harus kalau di begitu gini, saya tanya, siapakah yang berhak menafsirkan Bible Anda? A. Yahudi, B. Kristen. Mau menafsirkan kayak gitu abang tanya, itu bukan hati nurani abang bilang. Itu pertanyaan, pilihan, multiple choice. Ya udah gini aja loh, Bang. Ini kan di sini tertulis. Nah, menurut Anda gimana? Ini kan Ishak menikahi gini loh. Ini kan Genesisnya buku punyanya orang Yahudi yang dicuri Kristen kan gitu. Yang dicuri Kristen tuh ditempel di kitabnya. Nah, sementara Kristen itu nggak mau ambil ini, tapi maunya ambil yang ini doang gitu loh. Kenapa nggak mau ambil ini? Kan harusnya kalau ini diambil, ini juga harus diambil, kan fair kan? Ternyata nggak mau ngambil ini. Ternyata di sini berisi apa? Ishak itu menikahi Rebeka usia 3 tahun. Kita pakai hati nurani aja deh. Menurut Anda gimana? Secara hati nurani itu gimana, Bang? Kalau Ishak ternyata yang dari keturunan Tuhan Anda itu, Tuhan Anda ya, Tuhan lo ya ini, keturunan Tuhan lo ini. Gitu loh. Asal usul Tuhan tuh dari Ishak ini loh. Kalau Ishak nggak ada, Anda nggak punya Tuhan, gitu loh. Ya. Secara hati nurani gimana, Bang? Kalau menikahi usia 3 tahun gini, Bang? Abang kan memaksakan narasi abang. Nggak apa-apa, yang penting hati nurani aja kita, nggak ada masalah. Ada dua, tadi kan harusnya Kita nggak ada Udah masalah, cukup, Bang. Udah. gitu kan. Kalau nggak sesuai hati nurani Anda, tolak aja udah. Kita lanjut. Iya. Ditolak aja udah. Saya tolak itu. Ya udah ditolak Oh ya udah, cukup. udah. Oh Karena berarti tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan Ya udah Alkitab. cukup ya Anda sudah. ditolak udah. Berarti Cukup. nggak sesuai hati nurani. Berarti ternyata apa namanya kakek nenek moyangnya Yesus itu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani gitu loh. Bagus itu. Karena Ya. datanya tidak sesuai ya. Lah ini punyanya siapa? Sevaria nih. Soalnya Lah yang iya. kita pun nggak ada. Salah siapa? Siapa suruh Alkitab cuma ngambil ini nggak diambil? Ayo. Loh, itu kan bisa jadi ditambah-tambahin. Ya udah nggak apa-apa cukup. Nggak apa-apa. Yang penting hati nurani aja kita, Bang Handi. Udah ya, Kita hati sekarang nurani aja. Ternyata kakek nenek Yesus itu ternyata itu menikahi usia 3 tahun loh, kakeknya Yesus ini. Wah, Oke. kacau. Nggak apa-apa. Kita udah cukup. clear kok hati nurani. ya udah ditolak juga hati Udah nurani lu kan. ditolak. Jadi kan gini bang, Ya udah Nggak cukup. apa-apa. Cukup. Udah cukup. Cukup, Ya, sekarang gini loh. Hati nurani aja nih. Menurut kamu sesuai hati nurani kamu? Hati nurani nih ya, nggak usah pakai data. Pantas nggak Tuhan turun ke bumi? Hati nurani pantas atau tidak? ya pantas untuk Hah? ya pantas. Pantas. Oke, nggak apa-apa. Hati nuranimu mengatakan Tuhan turun ke bumi, betul? Ya, Oke. Hati nurani lagi nih. Di umur berapakah Yesus di muka bumi menjadi Tuhan? Hati nurani nih. sejak umur dilahirkan pun ya Sejak sudah umur dilahirkan. Hati nurani nih. Apakah Tuhan itu maha kuasa? ya maha kuasa lah. Oke. Apakah Yesus maha kuasa? Hati nurani nih. Maha kuasa banyak kali pertanyaan Oke. itu belum bisa jawab. Ini hati nurani. Ini gampang kok. Hati nurani kok. Bang Handi. Iya. Bang Handi, satu pertanyaan. Ya, Menurut silakan. Anda, kalau orang yang tidak bersunat mengambil kitabnya orang Yahudi yang notabene orang bersunat ya mencuri gitu, secara hati nurani boleh nggak mencuri gitu? Nggak ada mencuri dikatakan situ bang. Lah itu Saya- Anda loh, itu kan kitabnya orang Yahudi dicuri Kristen kan? Nggak ada. Loh. Di mana mencuri? Lah Masalah sunat. emang Nabi Musa orang mana? Masalah sunat gitu. Enggak, Nabi Musa orang mana? Hah? Nabi Musa Orang mana? Setahu orang ya Bani Israel bukan? Ah, Bani Israel bukan? iya. Bani Israel. Kitabnya Bani Israel terus kemudian dicuri sama orang Kristen gitu gimana menurut Anda hati nurani? Kan bukan dicuri bang. Dipinjem. Di mana ada dicuri di situ bang? Berarti dipinjem. Nggak ada dicuri. Kan Musa kan dipanggil Tuhan Yesus muridnya juga dia kan. Lola ya dipinjem berarti ya, dipinjem sama orang Kristen. Ayo res. Itu kan
di kejadian lama itu, perjanjian lama ya kan. Loh lah iya, kejadian itu kitabnya orang Yahudi apa orang Kristen? Ya dua-duanya. Kasih Akhi Ardiansa, kasih pertanyaan yang nurani lagi dong. Nurani. Oh iya. Secara hati nurani pantas nggak? Secara hati nurani, secara hati nurani, dengerin. Secara hati nurani nih. Kira-kira kalau ada Tuhan terus dibunuh makhluknya itu secara hati nurani pantas nggak ya? Sopan nggak makhluknya itu? Makhluk apa sekarang? Ya manusia kan, yang bunuh tentara Romawi kan? Makhluk kan? Sopan nggak kira-kira makhluk membunuh Tuhan itu? Secara hati nurani aja kita. Jangan berkatakan makhluk. Makhluk itu ada dua, manusia atau binatang. Ya manusia. Ya. Jelas dong. Tuhan dibunuh manusia secara hati nurani gimana? Emang lu Pantas pikir ya? Yesus diseruduk binatang? Ada aja lu. Kan makhluk, ya kan? Banyak makhluk itu. Iya, jawab aja. Secara hati nurani nih, ya. Kira-kira pantas nggak manusia membunuh Tuhan gitu? Udah. Kalau memang udah itu kejadiannya, Yesus kan udah tahu sebelum dia pun di Enggak, saya nggak tanya itu, pantas nggak? Pantas Secara hati nurani loh. Pantas apa enggak? pantas. Oh, berarti pantas kalau Tuhan dibunuh ya? Ya karena kalau nggak disalibkan dia, bahkan tidak. Saya nggak tanya itu. Pantas nggak? Ya kan abang bilang Yesus tadi kan. Iya, pantas nggak Tuhan dibunuh sama ciptaannya gitu? Ya pantas kalau nggak dibunuh ini nggak terjadi sejarah. Saya nggak tanya itu. Saya tanya pantas apa enggak gitu aja. Ya sekarang intinya kemana? Kalau Saya secara nggak tanya manusia, intinya. Saya tanya kalau- secara hati nurani. Ini hati nurani nih. Secara hati nurani, kalau Anda berada di posisi di sana waktu itu, ini secara hati nurani ya, Anda akan membantu Yesus menyelamatkan diri atau membantu membunuh Yesus secara hati nurani pada saat Anda di sana? secara hati nurani saya akan membantu untuk menyelamatkan. Tapi Mantap, kata selesai. Yesus, Oke, tunggu. selesai. Ternyata Anda tidak menyetujui pembunuhan Yesus kan gitu kan? Betul ya? Nggak perlu dibantu. Iya, intinya Anda nggak dengerin. Intinya Anda nggak menyetujui pembunuhan Yesus kan secara hati nurani kan gitu. Kan secara hati nurani abang bilang. Iya, secara hati nurani Kan Anda kan akan membantu Yesus kan, betul? ya. Ya, berarti nggak membantu pasukan Romawi untuk membunuh Yesus kan? Enggak lah. Dah. Enggak kan? Ya enggak lah. Oh, berarti Anda melanggar keputusan Yesus. Kok keputusan? Loh, keputusan Yesus kan disalibkan. Itu kan keputusan Yesus kan disalibkan itu? Bukan Bukan. gini, makanya bang. Enggak. Disalibkan Gini. itu keputusan Yesus atau keputusan iblis? Kehendak iblis atau kehendak Yesus? Saya tanya. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Abang Jawab kalau dulu. buat pertanyaan satu-satu. Jawab Ya. dulu. Tadi abang bilang apa? Jawab hati nurani, dulu. secara Jawab hati dulu. nurani. Iya, jawab dulu. Secara hati nurani. Aduh. Kalau aku posisi kayak gitu, Jawab abang dulu. bantu enggak? Iya, jawab Atau dulu. apa? Itu gini loh, kalau Anda secara Ini. hati nurani ternyata membantu Yesus untuk menyelamatkan diri, berarti Anda menolak kehendak Yesus kan gitu. Udah titik, udah selesai ya Iya, kan? selesai kan? Berarti Anda menolak kehendak Yesus kan? Kan gini, udah titik dulu abang jangan ngomong. Jangan abang narasikan. Nggak apa-apa, Taunya saya aku- narasikan aja biar keren. Taunya Ini aku menurut hati nurani aja, Pak. Ya, kalau kita aku hati tanya nurani balik aja. sama abang, kalau saya tanya balik sama abang takut takut aku bertanya sama abang kan? Enggak ada yang takut. Dari tadi kan yang jawab pertanyaan Anda kan saya. Iya, kurasa sampai 50 pertanyaan udah saya jawab tadi kan? Enggak, kita hati nurani aja. Kira-kira pada saat Anda di sana, kan Anda kan membantu Yesus untuk menyelamatkan diri kan gitu. Ya kan? Ya enggak? Saya bantu. Ya berarti udah. Anda kan menolak kehendak Yesus kan? Kan gini, saya bantu. Nah, kan? Kan gini, dengar saya bantu. Kan ada dalilnya. Heeh. Yesus aja mau dibantu murid-muridnya si Yohanes, dia tidak mau. Udah? Ya, tapi Itu intinya Anda kan sudah berusaha untuk menentang kehendak Yesus kan? Kan gitu. Ya semua pasti berusaha.
Oh lah Sedangkan iya, berarti Anda kan Tapi berusaha Yesus menentang tidak mau- kehendak Tuhan kan gitu. Tapi Yesus tidak mau dibantu titik. Iya, saya tahu. Intinya Anda berusaha menentang kehendak Tuhan kan gitu. Saya bukan mau menentang kehendak Tuhan. Kehendak Tapi Tuhan itu secara- ingin dibunuh nggak? Saya tanya. Yang ingin dibunuh itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Makanya Bang, kalau Saya tanya bertanya- dulu. Bang, saya tanya kalau dulu. bertanya itu satu-satu. Pembunuhan Selesaikan dulu itu, satu. penyalipan itu Bang, selesai dulu kehendak satu. Tuhan Selesai atau dulu kehendak satu. iblis? Silakan Selesai dijawab. dulu satu. Gitu loh. Silakan dijawab. Selesaikan dulu satu. Silakan dijawab. Pertanyaan Abang. Silakan dijawab. Sekarang Penyalipan pertanyaan itu saya. kehendak Sekarang Tuhan pertanyaan saya. atau kehendak iblis gitu loh. Kehendak Tuhan. Oh, bukan kehendak iblis. Udah gantian Bukan ya. bukan. Oke, kita sepakat dulu bukan kehendak iblis ya. Kehendak Tuhan. Oke, yang merasuki Yudas itu Tuhan berarti ya? Sepakat? Kan? Kehendak Tuhan. Nah, iya, yang merasuki Yudas untuk menyalibkan Yesus itu kan Tuhan bukan iblis. Bener kan? Nanti. Sekarang Jadi saya bukan iblis yang merasuki Yudas untuk menyalibkan Yesus, bukan iblis ya? Saya balik bertanya. Enggak, bukan iblis kan? Kenapa koma? Kita sepakat dulu, kan bukan iblis kan? Kenapa harus takut? Dengerin, bukan iblis kan? Sepakat dulu kita. Bukan iblis kan yang Saya merasuki. tidak tahu. Hah? Sekarang pertanyaanmu udah melebihi. Itu bukan iblis kan? Jawab dulu dong. Sekarang pertanyaan Berarti Yesus yang merasuki Yudas gitu. Sekarang gini, Gak bisa jawab dia. Lanjutlah teman-teman. dari 10K ini, apakah saya Bukhari Silakan, Bang ini Andi. tidak mengakui Abang? Saya Bukhari tadi yang kamu jelaskan, kamu sampaikan. Apakah Itu enggak? Gini aja. udah saya jelaskan tadi. Itu Apakah diterima. apakah tidak akui Nggak usah ke Abang? situ Bang Bejo. Udah Tadi selesai saya itu. jelaskan. Nggak usah ke situ. Bejo. Itu Jangan, udah jangan beres. dibalik lagi. Ya, Jangan nggak dibalik bukan. lagi. Dengarkan dulu makanya. Aku kalau ngomong belum selesai, ini kalian nggak ngerti kalian apa mau aku bilang kan? Iya, kok Jangan Pasti balik ke Bang saya Bejo. Bukhari lagi. Nggak balik, tenang aja. Aduh, udah lanjut. oke. Apakah saya Bukhari ini tidak kalian akuin? Udah selesai, udah saya jawab tadi. Ya kan boleh saya apa lagi kan? Udah saya jawab. Gantian saya tanya sekarang. Iya. Penyalipan Yesus sekarang itu saya kehendak Bukhari Tuhan atau apakah kehendak tidak iblis akui? gitu loh. Ya, Apakah tidak itu kalian kehendak akui? siapa itu? Harus saya Kehendak Bukhari. siapa? Kehendak siapa berarti kesimpulannya? Kehendak iblis atau kehendak Yesus? Apakah tidak kalian akuin saya Berarti kehendak iblis ya, penyalipan Yesus ya, betul ya? Saya Bukhari ini. Oh, kehendak Yesus. Gimana? Oh, kehendak Yesus, bukan kehendak iblis. Dari 10K ini penonton, apakah enggak kalian Bang Andi mau ngomong, silakan Bang Andi. itu aja Kores, Bang. Aki Kores, silakan Aki. Apa tuh? Saya Ini loh Bukhari apa? penyalipan Yesus ini loh kehendak iblis atau kehendak Yesus gitu loh, Aki Bukhari Kores. 4738 ini apakah Silakan enggak Aki kalian- Kores. Ya, ini dia tanya kepada kita, penyalipan Yesus itu kehendak iblis atau kehendak Yesus gitu, Aki Kores. Silakan. Wah, kalau gue bilang karena Yesus memang ingin bunuh diri untuk apa? Untuk manusia. Gitu. Hah? Oh, jadi bunuh diri ya Yesus ya? Ardiansah mengatakan saya Bukhari tidak berlaku. Ya udah tidak berlaku aja. Tidak berlaku. Tidak dipakai. Bukhari 4738 ini tidak berlaku katanya. Iya, tidak berlaku. Dah, Oke, itu aja Bang ya. Terima kasih Bang. sama-sama. Jadi kehendak siapa itu? Kehendak Yesus atau kehendak iblis? Penyalipan Yesus. Besok kita sambung lagi. Ya, kabur. Ya. Betul, aku Pakai Nurani, Bre. Ini apa? Gue nitip satu soal Nurani. Coba di mana Nurani kalian ketika nanti Tuhan kalian itu digilir, dikawini di surga oleh 2,1 miliar orang Kristen? Di mana Nurani kalian? nggak harus ada dalil lah Bang. Kita ngomongkan sesuai fakta. Nah, itu tadi makanya calon mualaf. Kau Nggak tuh perlu, langsung aja. Ini nurani aja, nggak usah pakai dalil. Ya, Ada di Kalau Wahyu tidak 19, Wahyu 19 nomor 7, perkawinan anak domba. Itu kan perkawinan Tuhan dengan manusia-manusia. Bayangin itu, di mana nuraninya kawan-kawan? Gitu loh. Hah? Di mana Di mana nuraninya? Wahyu 19 nomor 7 gitu kan. Wahyu 19
Ya, selamat malam para nurani. Nah, Lebat. ini Malam. Laban yang nantang kritik teks sama saya itu ya. Iya. Kritik Iya. Dia Ini. yang nantang itu. aja ateis, nggak percaya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Jadi kan karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini Bang Pera Ikhtiar tadi Apa? baru masuk, saya udah ngantuk. Aku Bang Beco, aku akan cabut. Kabur, Kasih kabur, kabur, Oke. Oke lah. kabur. Tadi aku cuma mau bilang gini aja, calon mualaf, kau bikin nama tanggung ya, kan udah jelas yang kau tanyakan itu. Kalau kami bisa menjelaskan itu, kami punya semua dasar pengajarannya. Islam itu diberikan pengajaran lengkap dengan penjelasannya. Kamu tanggung kalau menjadi calon mualaf, jadi mualaf aja, karena yang pengajaran kekristenan yang kamu yakini sekarang tidak bisa kamu jelaskan secara isi Bible-mu itu hanya yang tertulis di Bible, tidak bisa kalian bertanggungjawabkan. Kalian tak paham isinya, penjelasannya nggak kalian terima. Ya, contohnya perjanjian lama tadi itu ada penjelasan oleh orang Yahudi, imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Memang mereka yang layak menjelaskan, bukan kekristenan, karena mereka punya CBLP. Hafalan-hafalan mereka itu untuk menjelaskan itu. Ya, kami punya hadis, punya sirah untuk mendukung apa yang ada dalam Al-Quran sebagai penjelasan. Hukum utamanya di Al-Quran, penjelasannya ada di hadis dan sirah. Itu. Ngapain kamu jadi calon mualaf? Mualaf aja udah. Ya, Loh, ngapain Bang Bejo nyuruh-nyuruh orang mualaf? Nggak usah. Biar aja kafir dia. Ngapain kita ngemis-ngemis? Biar dia kafir aja Bang Bejo. Namanya Kafir aja. tanggung. Karena kalau kamu nggak kafir, siapa yang ngisi neraka nanti? Iya, kalau calon mualaf tuh masih terbakar jadi bahan baku api neraka. Nggak perlu mualaf kamu. Nggak perlu jadi calon mualaf, nggak perlu juga. Tetap aja kafir. Itu lebih bagus. Karena apa? Karena neraka butuh diisi oleh orang-orang seperti kamu gitu loh. Bang Bejo, saya angkat tangan, terima kasih. Oke. Abang itu udah orangnya jujur. Ya, kalau Daripada kebanyakan ngomong, mending gue turunkan. Lanjut, Aki Kores. Aku mau tidur. Aki Kores belum tidur kan? Lanjut. Ya, ini Si Laban ini mah apa ya? Ya, Akhi Bejo, lanjut Akhi Bejo. dia ateis teman katanya. saya Kristen di sini ya. Ah, memang kau Kristen lah, Ban? Dia Kristen ini, dia Kristen aneh dia. Dia nggak percaya surga neraka, sial. Ah, merasa Kristen lah Ban ini. Katanya nggak Tasawuf. Apa lo percaya itu neraka itu ah? Tuh kan, nggak percaya kok ngaku Kristen. Tadi kau bilang kau Kristen. Berarti kan bukan, kau sebenarnya bukan Kristen berarti. Kristen itu bukan percaya untuk neraka. Mana ada kepercayaan ke neraka? Jadi kau percaya apa? Cobalah. Ngapain lah jadi orang ngambang lah Ban. Semua itu ada ilmunya, pengajarannya. Ya, orang yang pintar, cerdas itu menggunakan data, informasi, diolah akal pikirannya, ambil kebaikan di dalamnya. Bukan semua ditolak, itu nggak pintar namanya. Ilmu itu bukan untuk ditolak. Neraka itu cuman perumpamaan itu. Itu. Perumpamaan pula. Dari mana dasarnya kau katakan neraka itu perumpamaan? Ya kan nggak berdasar. Cuma mana dasar? Ada dasarnya. Pengajaran para nabi semua mengajarkan tentang adanya surga dan neraka. Ada Iya, hukum, pengajarannya nggak ada dasar. ada hukum, Klaim-klaim aja itu. ada semua itu ada timbal baliknya. Ada baik, ada buruk, ya. Ada Itu imbalan benar, baik, ada imbalan buruk. benar. Kalau neraka yang dibakar tuh apa? Kurang kerjaan itu Tuhan. Iya. Tuhan yang kurang Kalau- kerjaan itulah Ban, kalau yang ente sudah bilang jadi Tuhan, baik buruk menciptakan itu- manusia untuk disalibkan, dikorbankan jadi Tuhan, itu kurang kerjaan Tuhan. Sudah dia Itu Tuhan, kerjaan ngapain doktrin dia? itu. Ini yang kurang kerjaan Nah. itu. Tuh, Ya kan? Orang Berarti kan doktrin nggak mungkin kurang Tuhan kerjaan. itu kurang kerjaan. Dia berkuasa, tapi ngapain mesti ada jadikan manusia? Ya, lahir di bumi, setelah itu besar, setelah itu harus disiksa, dikejar-kejar, ditangkap,
lalu disalibkan, mati, dibangkitkan lagi untuk jadi Tuhan. Itu kurang kerjaan itu. Doktrin kalian itu yang kayak gitu. Itu kekristenan tuh kan, di Bible kan? Bukan Bible juga sebenarnya, pengajaran kekristenan. Di Bible nggak gitu juga. Dia nggak percaya kitab suci dia. Dia cuma ya pokoknya Tuhan Yesusnya aja diambil gitu. Ceritanya nggak mau. Neraka, sorga, Yesus disalib nggak mau dia. Iya. Nggak jelas aja. Untuk apa tuh coba? Neraka. Apa karena saking kecewanya dengan kekristenan yang sudah dibongkar sama Islam ini sekarang kau jadi kayak gini lah, Ban? Sebelumnya kayak mana? Yang kalian bongkar? Kalian bongkar lah coba. Yang kalian bongkar. Itulah akibat orang-orang yang kotor aja mendingan yang menghujat itu. Kalau kau memang mau nggak Kristus malu. coba. Saya ingin dengar kalian cara bongkar Kristus apa? Bongkar Kristus? Ngapa bongkar Kristus? Kristus itu orang yang cuma diurapi, manusianya itu. Nah, itu aja. Ya memang itu pula makna katanya. Dia temannya si kejawen, mana dia? Nggak naik ya? Nah ya, Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya pengikut orang yang direstui berarti. Bongkar Kristus itu. Pengikut manusia. Belum pernah saya dengar kalian bongkar Kristus. Belum pernah. Jadi ngapain aja selama ini kau di diskusi lintas agama ini? Nggak dengar, cuman ngoceh aja. Coba saya mau dengar dulu ilmu kalian tentang Kristus itu apa sih? Itu makanya kau kurang akalmu digunakan. Makanya kau bilang mana coba? Kok yang semua data informasi sudah disampaikan, kau tidak mau menerimanya. Itu namanya kekafiran dalam Islam. Ya, apalagi kalau sudah kau paham itu memang benar. Sedih memang. Kalian yang berat memang itu Laban. Memang berat dia, tapi ilmunya harusnya dipelajarin dulu. Ya, coba ilmu apa? Ilmu apa yang kau ketahui tentang Kristus? Tadi sudah dikatakan yang diurapi. Tuhan itu memberikan pengajaran untuk hidup di dunia ini bagi manusia lewat para nabi. Ada baik dan buruk, ada imbalannya, surga dan neraka. Mereka yang diberikan kemampuan untuk menyampaikan kepada umatnya itu yang direstui Tuhan. Itu namanya Kristus. Coba sampaikan ya Kristus coba. Itu Kristus memang sebenarnya orang-orang yang direstui, termasuk para raja zaman dahulu. Kenapa mereka diberi kekuasaan? Ada maksud dari Sang Maha Pencipta. Anda menjadi Kristus, setuju? Kenapa mesti saya? Apa rupanya syarat jadi orang sebagai Kristus? Nah, ada syaratnya. Pengajarannya apa yang kau dapat di situ? Tapi yang diurapi gimana ente ini? Apa syaratnya orang itu diurapi? Itu cobalah bongkar dulu ilmu Kristus yang kau tahu. Ya udah saya jabarkan tadi, itu hanya orang yang direstui. Makanya dia namanya Kristus, diurapi. Diurapi itu iya memang seperti itu. Dari mana dasarnya kalau enggak? Kata-katanya apa di situ? Mananya apa? Dangkal berarti ya arti Kristus itu ya. Orang cerdas itu akan mengkaji ya, dari mulai kata, bahasa, sampai apa yang dilakukan oleh tokoh yang dikatakan Kristus. Cobalah kaji dulu, coba. Apa yang mau kau minta dikaji? Topik bahasannya apa mau kau bawa? Kristus. Ini kan cuma satu arah aja jadinya. Mau diskusi tentang itu kau? Coba dulu. Ya? Saya mau tahu pengetahuan tentang Kristus. Kalau yang saya pahami dari Kristus itu adalah utusan Tuhan yang direstui Tuhan. Ya, orang-orang yang dekat dengan Sang Maha Pencipta, yang taat padanya, sehingga mereka diberikan kemuliaan untuk memberikan pengajaran, memimpin, berkuasa. Itu namanya orang-orang yang direstui. Anda termasuk Kristus. Saya memang apa di antara itu yang ada di saya? Bisa. Ada tandanya di saya, enggak? Mana? Tapi kenapa kamu bilang saya? Enggak nyambung kau. Direstui. Atau Nabi Anda, coba. Nabi Muhammad Rasulullah itu salah satu orang yang diberikan kepadanya kemuliaan untuk menyampaikan pengajaran. Berarti bisa disebut Kristus. Kalau dalam bahasa Yunani ya bisa dikatakan orang-orang yang terpilih. Kristus itu. Oh, berarti ini udah bercabang lagi ya. Karena itu kan bahasanya bahasa Yunani. Terpilih, iya kan? Memang itu kan bahasa Yunani. Kristus orang yang direstui, yang terpilih itu yang direstui. Enggak. Jangan banyak-banyak dulu menyimpang. Nabi Muhammad. Apa yang menyimpang? Ini masih penjelasan yang selaras, satu jalur. Jangan double standar ngomongmu. Biar apa? Biar apa? Cuman berbelit lidah. Ini ada dikatakan dalam Al-Quran bahwasannya mereka hanya mampu untuk berbelit lidah untuk berdusta. Itu adalah Al-Quran. Kan gak heran dengan apa yang kau sampaikan ini, Laban. Sudah dikatakan 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Oke? Siapa yang bilang itu? Kamu kan? Nah, di mana kamu yang tadi menjelaskan?
Nabi Muhammad Yang itu Rasulullah, yang utusan dipilih Allah. ketika fokus kepada Kristusnya, Anda kejang-kejang. Gimana sih? Siapa kejang? Saya sedang menjelaskan. Siapa yang kejang? Kamu yang sedang Saya kejang, ingin mengulang menyatakan sesuatu, menyumpalkan bahwa- sesuatu perkataan terhadap apa yang saya tidak katakan. Itu namanya kejang-kejang termasuk. Atau mari ciri. kita nyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Kristus. Mari. Berusaha menyumpalkan kata-kata kepada orang lain. Itu yang selalu kau lakukan. Saya kan Dengan- tangkap Dengan penjelasan mengaku Anda. berbelit Baik, lidah. semua. Itu ada dalam Al-Quran. Tadi sudah saya katakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran menyatakan itu. Mereka akan berkata dengan berbelit lidah, berdusta. Kamu sedang menampilkan kebenaran isi Al-Quran sekarang ini, Laban. Padahal jawaban Anda tadi bagus semua loh. Tapi ketika disimpulkan sebagai Kristus, Anda menyangkal. Gimana sih kok Anda sangkal? Siapa yang menyangkal? Kalau dalam bahasa Yunani, saya jelaskan itu Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, orang yang diantara orang terpilih yang direstui untuk memberikan pengajaran kepada umat manusia, bahkan seluruh umat manusia. Kalau yang kau kenal sebagai Kristus dan pengajaran di Bibelmu hanya bagi umat Bani Israel. Itulah banyak belajar dan pemahaman. Bagi kandang ketap apa nih? Kandang ketapan. Bagi kandang ketapan. Dari mana? Dari Manado, Bang. Muslim, Kristen. Kristen. Oh, selamat pagi. Sehat kandang ketapan. Sehat. Apa pendapatmu dari yang tadi si Laban sama yang tadi udah ngomong muter-muter itu? Ngomong-ngomong gak jelas deh itu. Menurut Banyak juga yang ikuti saya dari Manado ya. Dari Kristen seperti itu kan, Kristen harus ya. tampil dengan ngomong gak jelas. Manado ya kandang ketapan. Iya, Manado. Manado mana, Bang? Manado minut Minahasa Utara. Oh, Minut, Minahasa Utara. Berarti di atasnya Bitung ya? Kenapa? Dekat-dekat Bitung. Iya. Di Kema. Kemah. Iya. Ada yang mau ditanyakan Ada, Bang. kandang ketapan? Silakan. Kita Mau mau dengar aja. ngobrol apa ini malam? Mau ngobrol Apa apa kita ini kira-kira? malam enaknya? Apa ada yang mau ditanya kandang ketapan? Ada yang kamu pahami dari Islam mungkin? Atau ada dari yang disampaikan dalam diskusi yang sering kau dengar yang kau jawab dari kekristenan? Sini kandang, gua tuntun. Jadi gini nanyanya. Kenapa dalam Islam gitu? Coba. Mesti dipancing ini Bang Kores. Ya. Dia mute itu. Ngerti buka mute nggak dia? Itu commute itu bahkan monitor. Kita ngobrol santai aja. Kandang. Itu mikrofon ada commute itu. Iya. Kalau Pak Robert ini saya tarik langsung naik pasti kan? Pak Robert ada. Siapa yang tarik saya ini? Saya. Selamat pagi. Lagi baru Oke Pak Robert. Pak Robert udah pipis? Belum nanti. Oke. Ada sampai kabar. Baik Pak Robert, alhamdulillah. Lelah dan tampan. Ini ada madu. Nah, dari suaranya semangat nih Pak Robert kayaknya nih. Makan malam apa gimana? Saya belum tidur.
Paling setengah jam lah saya mengudara ini. Karena lihat ada kores aja gitu. Sama Pak Madu. Bang Andi Silebes tuh di bawah. Oh, ini kayaknya mantap ini Pak Robert kalau kita tanya Pak Robert. Mudah-mudahan. Mantap. Jadi gini Pak Robert. Apalagi nih kores. Kamu kan udah naik kelas. Iya dong. Ini pengen naik kelas lagi makanya nanya lagi. Saya haus untuk naik kelas. Jadi gini Pak Robert. Iya ya. Perkara penyaliban Pak Robert. Aduh itu lagi ya. Iya, suka banget sama penyaliban gitu. Karena ini salah satu metode menebus dosa yang unik. Nah, gitu. Yang tidak dimiliki agama lain. Wah. Kan saya udah bilang unik, sangat unik. Sangat unik. Nah, kayak gini. Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa manusia, bukan? Iya, dia yang bilang. Kayak gimana dia bilangnya? Matius 26 ayat 28 ya. Matius 26 ayat 28. Iya, gimana dia bilang itu? Ya, untuk apa? Menyerahkan nyawanya untuk apa? Baca lagi dong itu ya. Harus baca lagi dong. Masa nggak dibaca lagi? Ya, baca tuh. Baca dong. Matius 26 ya 28. Matius Baca dong. Ya, sebab inilah darahku, darah penyedia yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa gitu. Mantap. Jadi dia disalibkan darahnya tertumpah ya untuk itu. Ada lagi kalau nggak salah Matius 20 ayat 28 nih kalau nggak salah ya. Saya bukan Matius 20. Coba. Saya 20 28. Ya. Oh, Matius 20 begitu. Itu Matius 20 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Mantap banget. Tuh, Nah ini posisinya Yesus ini ketika dia manusia atau Tuhan? bosen kalau kayak gitu. Apa gimana kira-kira? Nah ketika Yesus ini mati, kan itu kematiannya itu menebus dosa manusia. Ya. Nah terus pertanyaannya itu Pak Robert, Yesus ini dia matinya mati sendiri atau dibantu orang lain? Kan dia bilang jawabannya kan ada di Yohanes 10 ayat 17-18 itu kan. Apa dibilang di sana? Dia menyerahkan. Dia menyerahkan nyawanya. Sebab kalau dia nggak nyerahkan ya sampai kapanpun nggak bisa mati. Artinya tanpa bantuan orang lain ya, dia mati sendiri ya? Iya. Oh kalau gitu nggak berdosa dong tentara Roma sama Yahudi? Ya, enggak. Semua kan dibilang perlakuan mereka. Kan ada 7 perkataan Yesus kayu salib. Itu yang paling saya ingat adalah Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi semua mulai dari Adam dan Hawa, sampai kita, sampai yang membunuh dia ya, yang benci sama dia dan segala macam, terhapus semuanya. Mantap. Artinya karena ketidaktahuan mereka membunuh Tuhan mereka sendiri, mereka masuk kerajaan sorga. Semuanya maksudnya itu maksudnya yang di ini adalah masalah dosa apa namanya itu dosa waris. Dosa awal ya. Dosa awal. Nah, kalau habis itu kita berbuat dosa itu lain lagi. Ada dia jawab di Matius 16 ayat 27. Wahyu 2 ayat 23. Kan? Anak manusia akan datang. Anak manusia akan datang untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi dosa masing-masing itu. Nah, dosa yang perbuatan itu gampang mau dihapus asal kita bertobat. Kenapa? Capek. Udah paling enak. Paling enak ada yang mati buat kita. Jadi saya pakai ayat. Jadi
nggak asumsi, maka kamu saya bilang naik kelas terus. Iya, cuman kan kenapa? Maksudnya gini, pertanyaannya gini, kritikalnya di sini, kenapa kerjanya setengah-setengah Yesus? Apa setengah-setengah? Ya maksudnya kan kenapa nggak menebus semua dosa aja? Kenapa harus dosa awal doang? Kenapa nggak dosa perbuatan sekalian? Dosa awal kan harus ditebus, nggak bisa dihapuskan begitu saja, nggak bisa. Nah itu berhubungan dengan apa namanya, keadilan Tuhan kan. Ketetapan Tuhan kalau dia sudah itu dia adil kan. Itu masalah keadilan. Nah kalau udah dosa masing-masing itu ya dia bilang dia akan balas semua orang menurut perbuatannya. Jadi itu kan bisa aja kita selesaikan dengan pertobatan. Kita bertobat selesai. Tidak. Jadi pakai bertobat, kalau dosa awal nggak bisa pakai bertobat. Kenapa nggak bisa pakai bertobat? Itu ketetapan. Itu ketetapan. Kan buah ini engkau akan mati. Mati dalam arti kekal. Tapi ya Tuhan tidak mau, itu ada di 1 Petrus 3 ya. Maunya semua orang masuk surga. Itu 1 Petrus 3. Lah emang yang makan buah 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Emang maksudnya gini, emang yang makan buah kehidupan itu Yahudi di zaman Yohanes? Bukan ini. Buah kalau buah kehidupan nggak jadi masalah. Buah yang dilarang itu kan buah yang apa? Buah pengetahuan. Pengetahuan itu kan dilarang. Nah ya, bukan yang makan siapa emang? Bukan masalah buahnya sebenarnya kan ya. Masalah ketaatanmu, ketaatan. Nah yang nggak taat siapa emang waktu di buah pengetahuan itu? Ya manusia itu. Siapa? Kan Yohanes. Hawa. Nah dia sebenarnya kan janji itu bukan kepada. Terus kenapa baru abad pertama disalibnya? Emang Hawa masih ada abad pertama? Maksudnya gini, dosa gimana? Awal itu ya kita kan masalah cerita manusia itu kan Adam, ya artinya Adam itu tanah ya, atau manusia gitu kan? Itu sudah. Nah, kenapa? Itu kenapa nggak yang mengawali dosa tersebut yang disalibkan? Masa ya sebenarnya itu kan semua simbolis semua kan. Iya, simbolis semua itu kan kenapa Adam dikatakan mati ya. Nah kenapa Adam itu bisa ditebus ya dengan simbol Yesus yang rela untuk menyerahkan nyawanya itu kan, supaya manusia yang tadinya jatuh ya tidak yang berdosa ini. Yang jatuh siapa? Gimana? Kan yang jatuh kan Adam, bukan Yahudi zaman Yohanes. Gini. Gimana? Kejadian 3 ayat 15 ya. Katanya mulai di situ pas manusia jatuh, kemudian Tuhan juga udah siapkan untuk mengantisipasi itu kan. Nah, antisipasi itu maksudnya kejatuhan manusia kan nggak bisa manusia itu menyelamatkan. Manusia udah jatuh ya, itu sudah terhukum dengan dosa, mati gitu kan. Ya mati aja, hukum aja. Maksudnya ngapain baru ditebusnya manusianya pas sudah mati? Masalahnya kan maksudnya udah mati. Nah untuk iya kan gini, Adamnya udah mati ya, terus jalan 5.000 tahun baru dosanya Adam ditebus Yesus. Ini telat nggak sih? Kayaknya telat deh, terlalu telat, kesiangan. Gini ya, bagi kita sih begitu sih ya, tapi bagi Tuhan kan 1000 tahun adalah kemudian ada satu hari adalah 1000 tahun. Nah, satu hari 1000 tahun. Sampai zaman Yesus kan 5.000 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000. Masa baru 5.000 tahun kemudian Yesusnya turun? Adamnya udah mati dong. Ya Adam sebenarnya sudah mati secara rohani ya. Yang mati bukan fisiknya. Yang paling esensi adalah nyawanya itu kan, jiwanya. Iya, Adam udah mati nyawanya gitu kan. Udah mati nyawanya nih. Baru ditebus, Yesusnya baru turun, telat dong. Ini ibaratnya kayak gini. Kita mau ke sekolah gitu. Nunggu ojek gitu kan. Nah, sekolahnya jam 7, ojeknya datang jam 11 gitu. Sia-sia lah. Begini.
bukan bukan sia-sia kan, Adam kan turun menurun kan, dia beranak cucu kan. Lah kan yang dosa Adamnya bukan anak cucunya. Ya kalau anak cucunya nggak berdosa kan anak cucunya ada di sorga dong, gitu kan? Ada bukan di sorga, ada di apa? Mana? Eden, Taman Eden. Eden dong. Kalau memang mau intinya seperti itu, logikanya seperti itu. Adam aja Lah, yang berdosa, tapi Gimana caranya ke Taman Eden, bapaknya aja udah di luar Eden. Gimana caranya? hanya itu akibat dari si bapaknya berbuat, akhirnya ke bawah semuanya kan, itu yang dibilang waris. Nah, sekarang kalau oke, itu diwarisi oleh anak-anaknya gitu kan. Nah, kenapa nggak di zaman bapaknya gitu loh? Maksudnya itu ditebusnya sama Yesus ini gitu kan. Iya. Jadi banyak keturunan Adam yang nggak mendapatkan Eden gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ini Yesus sudah disalib, ini nggak balik-balik ke Eden ini. Anak-anak Adam. Bukan gini sayang. Mau dia tuh 5.000 7.000 tahun itu bukan itu masalahnya. Itu masalahnya adalah gini. Sudah tahu nih semua, tapi Ayo dicari Pak Robert masalahnya, ayo. Iya. Kamu lagi uji saya tapi gini. Kan kenapa tadi pertanyaan, kenapa anak-anaknya Adam itu atau cucunya kok bukan ada di Eden kan? Nah, karena itu automatically terwarisi gitu kan. Nah, oke. Kenapa terlambat? Cuma nggak ada terlambat dan Ya karena nanti anak-anak Adam nih, Tuhan salah gua apa gitu loh. Ya bapakmu ini memang, bapak gua yang salah, kenapa gua yang nanggung? nah, udah begitulah hukumnya siklusnya tuh manusia seperti itu. Nah, coba di mana sih di mana siklus manusia kayak gitu Tuhan? Di mana coba? Nah, yang kita lagi hadapi, yang kita lagi alami. Kenapa kok jadi begini? Kenapa saya terbawa-bawa? Kenapa saya nggak lahir di pas lahir langsung dilempar ke Eden? Kok nggak terjadi seperti itu? Nah, kan begitu. Nah, akhirnya dibilang waris oleh Kristen ya, tapi oleh di luar Kristen saya nggak tahu ya. Kalau di Kristen ya. Kalau gitu maksudnya gini, ngapain Tuhannya orang Kristen janjiin akan berkuasa di bumi? Kalau ujung-ujungnya bakal balik ke Eden, maunya apa sih? Ya dia berkuasa kan, maksudnya bumi ini kan gambaran daripada kejatuhan atau penguasaan daripada si iblis sejati. Kamu akan berkuasa kan gitu kan, Kejadian 1:26-27 kan, mereka akan berkuasa di bumi gitu. Sebelum kejatuhan ya. Nah iya, sebelum kejatuhan, artinya memang manusia bakal hidup di bumi kan, bukan di Eden kan gitu. Eden itu kan di bumi kalau di Kristen. Nah sekarang posisinya kalau gitu berarti manusia udah di Eden kalau gitu, karena Eden di bumi. Bukan, Eden itu satu tempat khusus ya, satu tempat lokasi. Tunggu Pak Robert, murtad dari kecil. Kenapa dongeng 7 orang tidur bisa masuk Quran, kan aneh. Waduh, dimarahin Edwin lu. Itu diimani sama Kristen Ortodok, Bre. Sama Kristen cabang Arab diimani itu Seven Sleeper. Saya nggak mau ikut campur yang begitu ya. Dan digubris ya begitu. Ya Pak Robert, ya kita ulang ya supaya kita nggak ini Adam nih, Adam menyebabkan dosa awal gitu kan. Nah, ada Yesus menebus dosa awal gitu. Adam tahun 1, Yesus tahun 5001 kan gitu. Ini dari tahun 1 sampai 5001 banyak keturunan Adam hidup gitu. Nggak paham mereka dosa awal apaan. Kan gitu kan. Masalah hidup itu ada di Bible atau di Kristen, hidup itu ada berapa pengertian ya. Hidup dalam arti batin rohani, jasmani kita hidup. Ada hidup dalam arti rohani. Maksudnya dia semua jiwa manusia itu hidup, tapi ada yang hidup yang dalam arti hidup di mana? Maksudnya tetap walaupun kita dimasukin ke peti kemaskan di Firdaus ya, kalau di Kristen ya.
itu terkemaskan di Firdaus, itu tetap hidup, tapi nggak bisa diceritain di mana lah, nanti ini kebangkitan lah ya. Hidupnya di mana? Di kotak ini peti kemaskan kalau menurut saya itu dipikirkan. Jadi hidup di peti kemas gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana. Di Firdaus lah. Nah ini kita di penjara namanya. Ya di lokasi itulah. Nah, dia nggak keluar, belum ke surga itu. Bunyi-bunyi dong petinya, dang duduk. Aduh, ini sekelasnya Slayer kok. Ya coba bayangin hidup cuma segede peti doang, hidup spesies cuma segede peti, bukan hidup namanya itu. Masa kamu mau turunkan kelas kamu? Iya gitu Pak Robert maksudnya gitu loh. Doang. Nah, ya, coba dari istilah-istilah itu Pak Robert gitu kan. Ini penyaliban, nebus dosa awal gitu. Emang Adam jatuh ke dalam dosanya di tahun 1 Masehi? Kan enggak. Iya sebelumnya. Iya, kenapa baru ditebusnya di tahun 1? Iya, itu kan ininya Tuhan, kan programnya Tuhan lah, kita nggak bisa ini. Nggak, maksudnya Pak, program Tuhan kok telat banget? Itu belum, kalau menurut kamu, tapi menurut Loh, kalau nggak telat apa maksudnya sampai nunggu ribuan tahun gitu? Nah, mau beribu tahun juga kalau tetap nanti kan Tuhan tetapkan akhir zaman itu kan. Akhir zaman kita nggak tahu itu mau berapa ribu tahun lagi atau. Nah, itu maksudnya Pak Robert. Maksud gue kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang penyaliban ini penting banget, harusnya di awal zaman Adam atau di akhir zaman kehidupan manusia, harusnya gitu. Oke, bagus. Mau di ya kan? Gini. Pas Adam jatuh langsung Yesus disalib. Nanti tunggu ke kebangkitan. Ada proses, ada masa itu, ada masa sampai ke zaman akhir. Sama. Ya nggak apa-apa, yang penting kan jadi nggak ada dosa awal gitu. Gini saya. Dosa awal mau nanti di akhir zaman di salib, sama dosa awal dengan Yesus nanti pas kejatuhan, umpamanya kemarin si Adam bikin dosa awal. Dan besoknya langsung Yesus datang tebus. Adam, saya Yesus. Oke Yesus, apa yang kamu perlukan? Saya akan menebus dosa awal yang kamu lakukan. Salibkan saya, gitu. Ini bagus. Kamu sangat mantap. Ini mungkin banyak orang yang belum sampai pemikiran kamu nih, bagus. Kenapa Yesus nggak pas kemarin Adam jatuh langsung tebus? Nah, kenapa terlambat 5.000 tahun? Tuhan tuh sama juga. Nanti kan akhir zaman tuh kan kita nggak tahu Tuhan bikin berapa programnya itu kan, berapa tahun 10.000 ke. Ya enggak, maksudnya hubungannya apa program-program Tuhan berikutnya sama penyaliban Yesus? Hubungannya apa? Sama juga dia mau lakukan gini. Banyak kita bikin ketentuan sendiri ya. Programnya kita punya umpamanya Adam jatuh nanti selesai akhir zaman ini itu 10.000 tahun. Nah kemudian kenapa Yesus di pertengahan ini, atau kita nggak tahu nih di pertengahan atau di mana ya? Nggak tahu nih di mana nih. Oke nih, kita anggap pertengahan. 5.000 lagi baru akhir zaman. Kenapa Yesus nggak bikin di seperempat penebusannya? Kenapa nggak di 3/4? Kenapa nggak di? Enggak. Ya, program itu kan? Ya makin ini maksudnya mau pokoknya per Adam mati, maka penyaliban Yesus sia-sia gitu, intinya di situ gitu, karena Adamnya sudah mati, yang melakukan pelaku dosa awalnya sudah mati gitu loh. Iya, mati dalam arti jasmani sayang, tapi rohaninya kan nggak mati. Berarti semua orang sebelum penyaliban rohaninya nggak mati dong? Mau selesai sebelum dan sesudah rohani itu nggak mati. Nah, terus penyalibannya buat apa kalau gitu? Polres. Tapi kamu ada poin yang kamu dapat sama saya nih. Saya juga ada poin yang saya dapat. Penyalibannya buat apa kalau rohaninya masih hidup juga, penyalibannya buat apa? Aduh. Rohani itu nggak akan mati sayang. Nah, terus penyalibannya buat apa? Apa? Penyalibannya buat apa? Kan saya bilang itu semua simbol. Simbol apa? Simbol bahwa Tuhan peduli pada manusia.
begitu pedulinya. Nah, memang nggak pedulinya kayak gimana coba? Oh, kalau dia biarin aja, udah lu masuk neraka aja udah. Gue nggak mau pusing, umpamanya Tuhan nggak mau pusing ya. Nah, kalau sekarang rohani, berarti Adam rohaninya ada di neraka. Oh enggak, belum ada orang yang ke neraka sayang. Belum ada orang yang kalau yang ke surga? Ya. Kalau yang ke surga? Oh, nanti semua ke neraka dan surga kan nanti. Nah, belum sekarang. Aduh. Ini pertanyaan kedua Pak Robert. Terus ngapain Yesus udah bangkit terus naik ke surga sendirian gitu? Kenapa nggak dibawa itu murid-muridnya? Nanti kan dia janji itu Yohanes 3 kan. Yohanes 14 itu kan, aku menyediakan tempat. Nah, Yohanes 14 ayat 2. Lama banget nyiapin tempatnya. Nah, menurut kamu lama, tapi menurut Yesus kan sekejap itu kan. Nah, kalau sekejap harusnya udah turun lagi lah. Iya kan. Kamu lihat di Yohanes 14 dikatakan gini, yang saya bilang itu, kamu anak yatim, tidak dianggap anak yatim, sebab aku datang segera. Nah, gitu kan. Nah, aku datang segera. Aku datang, dan sudah terbukti kan dia secara rohnya datang kan. Itu mah kalau rohnya dong tiap hari bolak-balik tuh. Murtadin, saya melihat Yesus. Oh iya. Kan tiap hari tuh bolak-balik. Omnipresent kan dia walaupun dia ada di surga, ada di mana-mana juga, kira-kira gitu. Di WC pun ada di surga, ada di mana-mana. Di WC pun, di lubang WC pun ada. Oh, kayak ini ya, buset parah banget. kayak udara gitu. Udara lah gitu. Kayak udara. Wah, berarti bukan bentuk manusia lagi ya, dia bentuknya kayak gas udara kayak gitu ya. Kan dia sudah bilang Allah itu roh. Jadi bentuknya roh, kayak angin lah. Oh, kayak angin. Oh, kayak udara lah, kayak udara. Mantap. Jadi bentuknya bukan manusia lagi ya. Jadi itu sama aja kayak gini. Ketika firman menjadi manusia itu udara menjadi manusia. Aduh, itu udara kan udaranya apa? Bang Gores. Ya. Kan tadi bilang Pak Robert kayak angin rohnya kan. Roh Allah Yesus. Pantasan pada saat Bang Blender Google proses penyaliban yang muncul tambal ban. Waduh anjing. Itu penambalan dong. Nah, Blender itu kan saya dari situ rumusnya ternyata kan, ya. Dia kan punya asumsi tersendiri. Blender. Bagus. Nah, yang saya lihat nih koresnya yang kritis, bagus. Malah saya dapat ilmu lagi nih malam ini. Iya Pak Robert, makanya semakin Pak Robert mendengarkan kritikan Kores, semakin Pak Robert akan menjejaki hidayah untuk Pak Robert gitu. Ya kan selalu dapat hidayah dari Yesus ya, kan, setiap saat. Bukan, nanti hidayahnya bukan dari Yesus tapi dari Tuhan yang Maha Benar yang menciptakan Yesus gitu Pak Robert. Karena gini Pak Robert ya, nanti gini ya, karena Pak Robert kan udah mulai kesusahan. Nah ini gue jelasin. Mana pernah saya apa? Nah, tadi bingung. Nah, jadi gini Pak Robert ya. Ini posisinya Adam berdosa, jatuh ke dalam dosa gitu kan. Iya. Adam jatuh ke dalam dosa. Terus dibiarkan saja jatuh ke dalam dosa nih tanpa penjelasan apa-apa soal penyaliban itu, nggak ada sama sekali. Sampai situ baru nanti ada nih pemberitahuan baru gitu yang mendadak tiba-tiba tanpa pemberitaan yang terjadi sebelumnya gitu. Ada penyaliban untuk menebus dosa manusia dari kejatuhan Adam yang berdosa gitu kan. Gitu. Tahun 1 gitu. Ini kan orang-orang yang kritis berpikir, loh, kok baru sekarang? Kalau ada yang seperti itu kenapa baru sekarang gitu? Kenapa nggak di zaman Adam? Kenapa nggak di akhir zaman juga gitu? Oh iya, karena nanti ini program Tuhan yang nantinya akan menyambung dengan program-program yang lainnya. Terus buat apa ini sebenarnya fungsinya ini penyaliban ini? Penyaliban ini untuk menebus dosa gitu. Tapi dosa awal. Nah sekarang apa bedanya ada dan tidak ada penyaliban dengan dosa awal ada dan tidak adanya? Apa bedanya? Bedanya buat apa? Gini bedanya. Kalau dosa awal itu tidak ditebus, ya kita mati kekal sayang. Kita mati kekal. Oke, ada yang orang Kristen ada yang bisa membuktikan Adam hidup sekarang. Gini nih, yang hidup itu semua bukan Adam aja, semua jiwanya hidup. Di mana? Ada di mana? Ada yang menurut Bible masuk ke peti kemaskan ke Firdaus, ada yang kalau nggak percaya Yesus akan dimasukkan alam maut itu. Iya, mana? Coba buktikan karena Yesus
Oke teman-teman, terima kasih. Ini hotelnya nggak ada ilmunya sih, buang-buang waktu aja. Makasih buat semuanya. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.